Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trigianto, mahasiswa Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak penguji yang telah menyempatkan hadir pada seminar hasil penelitian saya. Adapun penelitian saya ini dengan judul Analisis Pengaruh Pola Peledakan terhadap Fragmentasi dan Digging Rate Excavator pada kegiatan pembongkaran batu gamping di area 1515 PT Semen Padang dengan pembimbing satu saya yaitu Bapak Dr. Andes Faizal Farid MSI dan pembimbing dua Bapak Juventa STMT. Selanjutnya merupakan latar belakang. Adapun latar belakang penelitian saya adalah PT Semen Padang adalah salah satu perusahaan semen tertua yang ada di Indonesia. Dalam proses penambangannya, PT Semen Padang menggunakan metode penambangan kuari yang merupakan salah satu metode pada tambang terbuka yang biasanya digunakan untuk menggali endapan bahan galian industri atau mineral industri. Dengan bahan galian yang diambil di perusahaan ini adalah batuan gamping. Bentuk endapan bahan galian di perusahaan ini termasuk ke tipe side hill quarry yang mana endapannya terletak di lereng bukit. Dengan karakteristik batuan yang keras, PT Semen Padang melakukan metode pengeboran dan peledakan dalam proses pemberaian batuan gamping. Pada tambang terbuka, pengeboran dan peledakan biasanya dilakukan jika secara ekonomis dan teknis alat gali sudah tidak mampu untuk menggali material tersebut. Pada peledakan di PT Semen Padang masih menghasilkan ukuran material bongkar hasil peledakan di beberapa kali peledakan. Maka dari itu, pentingnya perencanaan geometri dan pola peledakan yang baik supaya menghasilkan hasil fragmentasi atau ukuran batuan hasil peledakan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran fragmentasi batuan hasil peledakan akan menyulitkan ekskavator untuk menggali material hasil peledakan tersebut. Semakin sulit ekskavator untuk menggali material tersebut, maka cycle time ekskavator akan semakin besar. Semakin besar cycle time ekskavator, maka produksi ekskavator akan semakin menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai pola peledakan dan geometri peledakan yang nantinya berpengaruh terhadap fragmentasi hasil peledakan dan digging rate ekskavator yang diharapkan dapat membantu memberikan masukan terhadap permasalahan yang ada di PT Semen Padang. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya kali ini adalah yang pertama, bagaimana geometri dan pola peledakan yang dipakai di PT Semen Padang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hasil fragmentasi peledakan dalam hal ini F80 berdasarkan pola peledakan yang digunakan di PT Semen Padang. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah material yang dapat dipindahkan oleh ekskavator atau digging rate. Kemudian yang keempat, bagaimana geometri peledakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya adalah yang pertama, mengetahui geometri dan pola peledakan yang efisien yang digunakan di PT Semen Padang. Kemudian yang kedua, menghitung ukuran fragmentasi F80 hasil peledakan menggunakan software Split Desktop 4.0 berdasarkan pola yang digunakan di PT Semen Padang. Kemudian yang ketiga, mengetahui pengaruh ukuran fragmentasi F80 terhadap digging rate excavator Komatsu PC 400 LC. Kemudian, memberikan rekomendasi geometri peledakan berdasarkan perhitungan secara teoritis. Selanjutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah
Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada peledakan di area pit limit barat atau 1515 PT Semen Padang. Yang kedua, kemampuan operator alat gali tidak sama di semua daerah penelitian. Yang ketiga, penelitian ini hanya mengamati dan mengambil nilai digging rate pada ekskavator Komatsu PC400 LC. Kemudian penelitian ini tidak membahas pengaruh fragmentasi terhadap kemampuan crusher. Selanjutnya adalah keadaan geologi. Morfologi Bukit Karangputih terbagi dua, yaitu morfologi perbukitan terjal dan morfologi lembah. Morfologi perbukitan pada arah barat laut sampai tenggara dan timur sampai ke barat, dan mempunyai puncak yang landai ke arah utara serta berrelief kasar ke arah selatan. Bukit Karangputih pada umumnya ditempati oleh batuan gamping dengan terobosan batuan beku. Lapisan batu kapur terletak di atas batuan endapan vulkanik dengan ketebalan 100 sampai dengan 350 meter. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah peledakan. Menurut Bandari tahun 1997, peledakan atau pemberaian batuan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam operasi penambangan. Peledakan bertujuan untuk memberaikan atau menghancurkan material dari batuan induknya menjadi ukuran yang lebih kecil agar dapat memudahkan kegiatan penambangan selanjutnya. Kemudian menurut Kusnaryo tahun 2011, suatu operasi peledakan dinyatakan berhasil dengan baik pada kegiatan penambangan apabila yang pertama, target produksi terpenuhi, dinyatakan dalam ton per hari atau ton per bulan. Yang kedua, penggunaan bahan peledak yang efisien yang dinyatakan dalam jumlah batuan yang berhasil dibongkar per kilogram bahan peledak atau disebut dengan powder factor. Kemudian yang ketiga, diperoleh fragmentasi batuan berukuran merata dengan sedikit bongkah atau kurang dari 15% dari jumlah yang terbongkar per peledakan. Kemudian yang keempat, diperoleh dinding batuan yang stabil dan rata, tidak ada overbreak, overhang, dan retakan-retakan. Kemudian selanjutnya adalah pola pengeboran. Pola pengeboran merupakan susunan dari lubang ledak secara sistematis yang akan membentuk suatu pola. Secara umum, pola pengeboran terbagi menjadi dua, yaitu pola pengeboran sejajar atau parallel pattern dan pola pengeboran selang-seling atau stagger pattern. Yang membedakan kedua pola ini adalah terletak pada susunan lubang ledak pada suatu peledakan. Pola pemboran sejajar ini terbagi menjadi dua, yaitu bujur sangkar atau square pattern dan persegi panjang atau rectangular pattern. Yang membedakan dari kedua pola ini adalah terletak pada jarak antara spasi dan badan. Yang mana jika pada pola bujur sangkar itu memiliki jarak spasi dan badan yang sama. Kemudian pada persegi panjang itu memiliki jarak antara spasi dan badan yang berbeda, yang mana jarak spasi lebih besar daripada badannya. Selanjutnya adalah pola peledakan, yang mana pola peledakan adalah suatu urutan waktu peledakan antar lubang bor dalam suatu baris dengan lubang bor pada baris berikutnya, ataupun antar lubang bor yang satu dengan lubang bor yang lainnya. Pola peledakan ini ditentukan berdasarkan urutan waktu peledakan serta arah runtuhan material yang akan diledakkan. Secara umum, pola peledakan pada tambang terbuka terbagi menjadi tiga, yaitu corner, V-cut, dan box cut. Yang membedakan dari ketiga pola ini hanyalah arah lemparan dari material batuan. Jika corner cut, dia akan mengarahkan
lemparan material batuan ke salah satu sudut bidang bebas. Nah, jika Vicat akan mengarahkan lemparan material ke arah depan dan membentuk huruf V. Dan jika box cut akan mengarahkan material ke tengah-tengah dari susunan pola pengeboran di suatu area peledakan. Dapat dilihat pada gambar, tanda panah menunjukkan arah lemparan dari masing-masing pola tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan fragmentasi. Perkiraan fragmentasi dari hasil peledakan dapat digunakan rumus yang dikemukakan oleh Kuznetsov tahun 1973, yang mana rumusnya adalah X sama dengan A0 dikali P0 per QE pangkat 0,8 dikali QE pangkat 0,17 dikali E dibagi 115 pangkat min 0,63, di mana X adalah ukuran fragmen batuan rata-rata dalam senti, A0 merupakan faktor batuan, V0 merupakan jumlah batuan per lubang tembak, burden kali spasi kali kedalaman dalam meter kubik, dan QE berat bahan peledak per lubang tembak dalam kilogram, dan E RWS bahan peledak ANFO 100, GNT 115, dan DABEX sama dengan 87. Kemudian untuk menentukan distribusi bongkahan fragmentasi hasil peledakan dapat digunakan persamaan Rosen-Ramler dengan rumus N sama dengan 2,2 dikurang 14 kali B per D dikali 1 dikurang W per B dikali 1 ditambah A kurang 1 per 2 dikali PC per H, di mana XC merupakan karakteristik ukuran dalam senti, N indeks keseragaman, B burden, D diameter lubang, W standar deviasi dari keakuratan pengeboran dalam meter, A rasio spasi per burden, L panjang muatan isian handak atau PC dalam meter, dan H tinggi jenjang. Kemudian perhitungan produktivitas. Perhitungan produktivitas ini yang digunakan adalah P sama dengan digging rate dikali PA dikali U. Untuk menentukan digging rate dapat digunakan persamaan digging rate sama dengan BC dikali BFF dikali 3600 dibagi cycle time, di mana BC merupakan kapasitas bucket dalam meter kubik, BFF bucket fill factor dalam persen, CT cycle time dalam detik, PA physical availability dalam persen, dan UA use of availability dalam persen. Kemudian adalah tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian saya adalah tempat penelitian saya di PT Semen Padang, yaitu terletak di Bukit Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan waktu yaitu pada tanggal 1 November sampai dengan 17 Desember 2021. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian tugas akhir ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun tahapan persiapan penelitian yang pertama adalah observasi lapangan dan studi literatur. Kemudian untuk tahap pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang diperlukan adalah geometri peledakan, pola peledakan, fragmentasi hasil peledakan, digging time, produktivitas ekskavator, dan dokumentasi hasil peledakan. Kemudian data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah geologi regional, peta IU perusahaan, serta spesifikasi alat yang digunakan di PT Semen Padang. Kemudian hasil pembahasan. Adapun hasil pembahasan saya pada penelitian kali ini, yang pertama adalah geometri peledakan aktual. Nah, pada lokasi penelitian yaitu di lokasi 1515 PT Semen Padang, penulis mengambil 33 data kali peledakan. Pada peledakan ini dapat dilihat pada tabel ada beberapa parameter seperti jumlah lubang, diameter lubang,
burden, spasi, kedalaman, stemming, visi atau isian bahan peledak, tinggi jenjang, dan pola yang digunakan. Dari ke-33 data ini, maka penulis mengambil rata-rata dari setiap parameter, maka didapatkan jumlah lubang rata-rata pada peledakan yaitu 51, kemudian diameter lubang 5 inci, burden 4 meter, spasi 5 meter, kedalaman 10 meter, stemming 4 meter, visi 6 meter, tinggi jenjang 10 meter. Kemudian selanjutnya yaitu fragmentasi menggunakan pola peledakan Vickers. Dari hasil 33 kali peledakan, maka saya memisahkan antara pola peledakan Vickers dan pola peledakan Echelon. Dapat dilihat pada tabel merupakan hasil fragmentasi menggunakan pola peledakan Vickers, yang mana hasil fragmentasi ini hasil olahan dari software Split Desktop 4.0, mana dapat dilihat bahwa rata-rata penggunaan pola Vickers menghasilkan nilai F20 rata-rata yaitu 9,42 cm, F50 27,82 cm, F80 44,37 cm, kemudian top size atau ukuran terbesarnya adalah 64,12 cm serta indeks keseragaman 1,22. Selanjutnya adalah data fragmentasi menggunakan pola peledakan Echelon. Dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat 17 data peledakan menggunakan pola Echelon yang menghasilkan nilai F20 rata-rata adalah 23,64 cm, F50 50,17 cm, F80 75,57 cm, dan top size atau ukuran terbesar 103,46 cm, serta indeks keseragaman 1,20. Menurut Cunningham tahun 1983, indeks keseragaman hasil peledakan memiliki nilai 0,6 sampai dengan 2,2, yang berarti jika indeks keseragaman semakin besar, maka dapat diasumsikan bahwa kemungkinan fragmentasi yang dihasilkan dari suatu peledakan memiliki ukuran yang seragam. Jika nilai indeks keseragaman semakin kecil, maka dapat diasumsikan bahwa fragmentasi hasil peledakan kurang seragam. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik tersebut merupakan pengaruh pola peledakan terhadap nilai F80, yang mana dari grafik tersebut dapat dilihat yang biru merupakan pola peledakan Vickers, kemudian yang merah merupakan pola peledakan Echelon. Dari grafik tersebut, hasil fragmentasi menunjukkan pola peledakan Vickers menghasilkan ukuran F80 lebih kecil dibandingkan dengan pola peledakan Echelon. Kemudian dapat lihat pada tabel merupakan data digging rate menggunakan pola Vickers. Setelah kita dapatkan data fragmentasi F80 menggunakan software Split Desktop, maka penulis mengambil data cycle time dari masing-masing hari di peledakan. Seperti di contohnya adalah pada tanggal 1 memiliki jumlah lubang 65 dengan nilai F80 33,14 cm dengan cycle time 23,35. Dari data ini dapat dilihat bahwa semakin besar nilai F80 maka semakin besar pula nilai cycle time ekskavator. Dari data ini maka dapat dicari digging rate ekskavator dan produktivitas ekskavator. Dari tabel tersebut dilihat bahwa digging rate menggunakan pola Vickers memiliki
rata-rata yaitu 333,74 ton per jam. Kemudian untuk produktivitasnya yaitu 253,64 ton per jam. Selanjutnya sama halnya dengan digging rate menggunakan pola Vicat, penulis juga mengambil nilai digging rate menggunakan pola echelon. Dari tabel dapat dilihat bahwa penggunaan pola echelon tadi menghasilkan nilai F80 rata-rata yaitu 75,57 cm. Kemudian untuk cycle time yang dihasilkan menggunakan pola echelon adalah 32,02 detik dengan digging rate rata-rata yang dihasilkan adalah 265,33 ton per jam serta produktivitas yang dihasilkan adalah 201,65 ton per jam. Kemudian dapat dilihat pada grafik tersebut merupakan hubungan antara F80 dan digging rate ekskavator serta produktivitas ekskavator. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri merupakan hubungan antara F80 terhadap digging rate, yang mana semakin besar ukuran fragmentasi F80 maka semakin kecil digging rate ekskavator yang dihasilkan. Begitupun sama halnya dengan F80 terhadap produktivitas, yang mana semakin besar nilai F80 maka semakin kecil produktivitas. Hal tersebut diakibatkan karena semakin besar nilai F80 akan semakin lama cycle time menggali material hasil peledakan. Dimana jika semakin lama ekskavator menggali material tersebut, maka semakin lama waktu yang diperlukan, dan jika waktu yang diperlukan lama, maka akan menyebabkan menurunnya digging rate dan menurunnya produktivitas ekskavator. Nah, berdasarkan data perusahaan, ekskavator Komatsu PC400 memiliki produktivitas antara 200 sampai dengan 400 ton per jam. Nah, maka dari itu, penulis membatasi bahwa ukuran fragmentasi F80 yang optimal yaitu berkisar antara 25 cm hingga 78 cm yang menghasilkan produktivitas ton per jam yaitu 200 sampai dengan 400 ton per jam. Dapat lihat pada grafik sebelah kanan yang ditunjukkan dengan garis biru. Garis tersebut merupakan batasan ukuran fragmentasi yang optimal yang dapat digali oleh ekskavator Komatsu PC400. Kemudian geometri berdasarkan teori RLS dan CJK-nya. Setelah dilakukan perhitungan berdasarkan teori RLS dan CJK-nya, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan geometri yang mana seperti aktual, CJK-nya, dan RLS. Untuk data-data geometri peledakannya dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian ini merupakan prediksi fragmentasi berdasarkan persamaan Kurzarbach, yang mana berdasarkan geometri aktual, prediksi fragmentasi menghasilkan ukuran fragmentasi yang tertahan pada screen 100 adalah 8,87%, sedangkan yang lolos adalah 91,13%, dengan indeks keseragaman N adalah 1,3. Kemudian berdasarkan RLS, didapatkan bahwa prediksi fragmentasi yang dihasilkan adalah ukuran persentasi tertahan pada ukuran ayakan 100 cm adalah 14,68%. Nah, sedangkan persentase lolosnya adalah 85,82%. Kemudian berdasarkan CJK-nya didapatkan prediksi fragmentasi ada persentase tertahan pada ayakan 100 cm adalah 0,89%.
sedangkan yang lolos adalah 99,11%. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari hasil pengumpulan data pada kegiatan peledakan di PT Semen Padang, maka diperoleh rata-rata geometri peledakan yang digunakan di area 15-15 yaitu diameter lubang ledak 5 inci, badan 4 meter, spasi 5 meter, kedalaman lubang 10 meter, stemming 4 meter, dan panjang isian 6 meter, serta penggunaan pola yang efisien, yaitu pola peledakan fikat yang menghasilkan nilai F80 rata-rata adalah 44,37 cm, yang menghasilkan digging rate rata-rata adalah 333,74 ton per jam. Kemudian yang kedua adalah dari hasil analisa fragmentasi secara aktual di area 15-15 menggunakan software Split Desktop 4.0, didapatkan hasil bahwa penggunaan pola peledakan fikat menghasilkan nilai F80 rata-rata adalah 44,37 cm dengan fragmentasi yang dihasilkan relatif seragam. Sedangkan fragmentasi F80 menggunakan pola peledakan eselon didapatkan nilai F80 rata-rata adalah 75,57 cm dengan fragmentasi hasil peledakan tidak lebih seragam dibandingkan dengan pola fikat. Nah, yang ketiga, dari hasil pengolahan data aktual di lapangan, maka dapat diketahui bahwa nilai F80 sangat berpengaruh terhadap digging rate eskavator Komatsu PC 400 LC, yang mana didapatkan hasil F80 terbesar adalah 93,16 cm dengan nilai digging rate 204,64 ton per jam. Dan kemudian nilai F80 terkecil adalah 26,15 cm dengan digging rate 398,62 ton per jam. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai F80 maka semakin kecil nilai digging rate ekskavator. Kemudian yang keempat, dari hasil perhitungan geometri menurut CJ-Konya dan RLAS, kemudian dilakukan analisis fragmentasi menggunakan persamaan jeram, maka dapat didapatkan hasil untuk geometri menurut persamaan CJ-Konya didapatkan persentase lolos ayakan 80 cm adalah 96,55%. Kemudian berdasarkan persamaan RLAS didapatkan persentase lolos ayakan 80 cm adalah 76,0%. Maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan geometri menurut CJ-Konya adalah yang paling mendekati hasil aktual lapangan dan bisa dijadikan referensi bagi perusahaan untuk menggunakan geometri tersebut. Selanjutnya adalah saran. Adapun saran penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama, bentuk pola inisiasi dan kombinasi delay yang lain masih bisa dilakukan dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua, perlu diperhatikan lagi mengenai ketersediaan bidang bebas agar dapat membantu memaksimalkan energi peledakan dan menghasilkan fragmentasi yang baik. Kemudian yang ketiga, sebaiknya setiap fragmentasi batuan dari kegiatan peledakan langsung dimuat agar dapat memudahkan pekerjaan marking atau pematokan titik bor dan penyediaan bidang bebas sehingga geometri peledakan sesuai dengan geometri yang telah direncanakan. Demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.